Kita lihat di dalam menu-menunya. Untuk kodek ya otomatis. Ya, ada ProRes. Kok ada ProRes sih? Teng. Ih, ini keren juga yang ini. Di sini ngeliatnya. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing sekaligus kita langsung impression dan coba-coba sedikit dari seri iPhone 16 yang versi Plus gitu ya. Karena seri iPhone 16 udah legal sekarang di Indonesia, jadi kalian kalau mau beli bebas gitu kan. Dan gue sih ngelihat positioningnya lumayan menarik ya, karena yang 16 Plus ini bakal jadi opsi yang lebih tepat kalau kalian lebih butuh screen yang besar tapi budgetnya mungkin agak terbatas buat ngambil Pro Max gitu ya, karena Pro Max-nya starting out-nya udah langsung mahal banget. Sama mungkin kalau kalian nggak terlalu manfaatin fitur kamera yang ada di seri Pro gitu. Jadi mungkin untuk beberapa orang gua rasa dibanding ambil yang Pro, ini bisa jadi pilihan yang lebih menarik. Jadi langsung aja kita akan sambil unboxing. Ini udah ada kartu garansinya ya, dan dia sebenarnya udah sempat lepas gini, tapi masih segel. Kita sambil buka aja. By the way, buat yang versi 16 Plus ini, dia dijual startnya itu di 17 juta. Jadi ya, kalau kalian ngadu sama yang versi Pro-nya, harusnya memang lumayan deket gitu ya. Dan balik lagi, ini concernnya lebih kalau kalian butuh display yang lebih gede. Kita unboxing. Lihat langsung sih warnanya lumayan menarik ya, karena gua itu jujur aja gua lihat yang versi basic gitu ya, maksudnya yang non pro itu gua nggak gimana-gimana soal warnanya, karena di review-review luar itu bagus gitu kan ya, sama di Indonesia juga pada demen sama warnanya. Gue tuh biasa aja lihat di video gitu, cuman memang kalau lihat langsung lumayan menarik ya, apalagi di sisi sininya nih, ini malah gelap di bagian sini dan kelihatannya tuh kayak, tau gak sih kalau meja-meja yang ada kayak sok-sok laut-laut gitu. Nah, gue rasa ini agak mirip-mirip nih. Gue nggak tahu namanya apa ya. Gue pernah tahu, cuma sekarang nggak tahu gitu ya. Dan ini harus banget ya, ada stiker kecil di situ Made in China. Dan ya, untuk packagingnya kurang lebih begini. Kita dapat kabel USB Type-C yang braidednya paling enak ya, punyanya si iPhone. Lalu sama beberapa ya manual-manual lah. Kita langsung aja buka layarnya, denger suaranya. Gitu ya, nggak terlalu gimana-gimana juga sebenarnya. Dan ya kurang lebih ini gue pengen buka sih, cuma takut jadi scratch gitu ya, tapi ya impression oke sih, maksudnya finishnya menarik ya. Ini rasanya tuh kayak frosted gitu di sisi belakangnya, sama samping-sampingnya juga dia kayak agak sand finish gitu ya. Gue nggak tahu sih bahasa-bahasanya gimana ya, tapi ya kurang lebih kalian bisa lihat sendiri. Tapi buat gue sih, jujur gue memang lebih suka seri Pro-nya ya. Cuman buat kalian yang pengen warna-warna terang gitu kan, yang pengen kelihatan banget sama orang-orang gitu kalau kalian lagi bawa iPhone, ya ini mungkin pilihan yang lebih oke. Sama nggak terlalu berat ya, gue kira bakal berat. Atau mungkin karena ini non-Pro kali ya, mungkin kalau yang Pro Max bakal lebih berat. Karena gue sih ngerasanya nggak gitu berat ya. Gue biasa pakai yang Pro aja tuh, gue jadi berpikir kalau yang ukurannya lebih gede tuh bakal lebih berat gitu, tapi enggak di sini. Mungkin secara angka gue nggak tahu, tapi ya nggak terlalu berat. Kita langsung nyalain aja. Gue juga akan sambil setup dan kita bakal tes gitu beberapa penggunaan yang gue rasa cukup menarik di sebuah iPhone yang layarnya lumayan gede. Dia layarnya ini 6,7 inch ya, jadi kayak Pro Max versi-versi sebelumnya, dimana untuk Pro Max yang versi di seri 16 itu dia nambah jadi 6,9 inch gitu. Jadi ini sedikit di bawahnya, ini 6,7 inch. Tapi kualitasnya harusnya sama aja sama yang Pro ya. Cuma refresh rate-nya aja yang nggak terlalu tinggi, tapi dia tetap membawa Super Retina XDR. Jadi ya nanti kita lihat untuk beberapa app-app yang kita pakai buat productivity apakah tetap bagus atau enggak gitu. Dan nih langsung nongol di iPad gua, setup a new iPhone. Mulai setup aja. Gampang banget. Tuh dia langsung ready gitu ya. Ini gue lagi buat ngelihat script malah jadi buat setup nih. Mana nih si iPhone-nya? Nah, iPhone tuh ya produk-produk Apple lah, buat aktivasi tuh bener-bener easy to use banget gitu ya. Udah gue tinggal nunggu dan buat kita langsung ke step selanjutnya. Oke, kita sambil dia login ke akun iCloud gua. Gambarnya si Penny ya, udah nggak ada juga di sini. Udah halo lagi nih. Oke, ada pilihan dulu, gua harus set dulu. Don't transfer anything kali ya. Biar cepet juga gitu ya, buat kita langsung ngetes. Oh ya, ini casingnya kita langsung pasang. Oke, welcome to iPhone. Udah selesai ya. Jadi cepet banget gitu. Kalau iPhone tuh gampang. Dan memang karena tadi gue tidak memilih untuk transfer apa-apa ya. Utamanya sih gue pengen nyobain Blackmagic Camera sama si Lightroom.
Jadi kita bisa ngetes ke situ. Kalau dari segi kualitas sih gue nggak bisa lihat perbedaan ya dengan gue pakai 16 Pro gitu. Cuma mungkin kalau sliding gini aja, emang dia nggak ada promotion gitu kan. Tapi dari segi kualitas tuh sama gitu, sama-sama cakep. Cuman ya itu tadi, kayak dari segi smoothness-nya mungkin agak berbeda. Dan gue nggak bisa tunjukin juga ke kalian karena kita videonya 30 fps gitu ya. Jadi ya itu sedikit impression aja. Nah yang gue pengen tahu, kalau misalkan kita pakai Blackmagic kamera, gue kayak setup gue kalau syuting pakai si 16 Pro ya. Kita coba pakein si aksesoris ini, external storage. Jadi kalian bisa pakai SSD juga, cuman kita biasa pakai ini biar bisa pakai SD card ya. Kayak gini, sama bisa pakai mikrofon eksternal. Dia berfungsi, dia nyala warna oranye. Oke, itu dia lagi reading kayaknya. Karena dia kalau nggak kebaca biasanya warna hijau kayak gini. Nah ini dia berarti kebaca. Ini juga bakal kepake ya kalau kalian kayak fotografer pakai SD card gitu ya. Kalau kalian pengen browsing file kalian itu bisa juga. Kita masuk ke files, kita lihat ke browse. Nah device-nya ada di sini nih, untitled. Dan gue pengen tahu di Blackmagic kameranya. Kita lihat, nih kita udah masuk Blackmagic kamera. Kita lihat di dalam menu-menunya untuk codec ya otomatis. Ya, ada ProRes. Kok ada ProRes sih? Ada ProRes lagi. Kita lihat color space-nya, oke. Jadi gue kira yang di limit itu ProRes-nya. Ini menarik sih. Jadi yang di limit itu adalah Apple Lock-nya. Tapi dia tetap ada ProRes-nya. Ini seru sih. Cuma balik lagi ya, emang kalau kalian ngikutin kita pas kita produksi pakai si 16 Pro, kita justru berkesimpulan ya ProRes-nya dalam produksi kita itu kita jarang pakai karena filenya juga bakal gede banget. Dan justru yang penting adalah Apple Lock-nya buat dapat warna kayak pakai kamera mirrorless gitu ya. Dipakein Luxia ST Media. Kalau kalian belum cek, boleh cek gitu ya. Sekalian ada jump in di situ iklan gitu kan. Tapi ya itu Apple Lock-nya. Di sini tidak ada Apple Lock-nya, tapi ada ProRes-nya. Mungkin menarik buat nanti kita tes-tes ya. Bahkan komplit ya. Ada bitrate-nya juga kita bisa pilih. Sama soalnya banyak juga ya yang request buat kita bikinin LUTs, tapi buat yang versi non-pro gitu ya. Bukan yang buat Apple Lock. Karena kita jualnya yang buat Apple Lock, biar jadi kayak warna kamera mirrorless. Cuman kalau memang yang request banyak, dan kalau possible kita akan coba buat bikinin juga nanti. Tapi ya, balik lagi. Yang pengen gua cek sebenarnya adalah untuk record to external. Harusnya sih dia support juga ya. Nah ini ada media, save clip to. Kita pilih files. Nah ini ada nih untitled. Tek. Kita juga bisa bikin folder di sini. Blackmagic ya, BM. Gitu. Dan dia otomatis recordnya ke situ. Kita tes aja sedikit. Oke ini hasil rekamannya pakai Blackmagic. Ya itu buat ngetes doang. Sekarang kita lihat dia filenya. Tapi dari files kita lihat apakah dia langsung ke save. Yap, langsung. Dan dia ada proxy-nya juga ya, karena belum gue matiin. Cuman kalau kalian produksi, kita ada bahas beberapa kali soal settingannya. Proxy-nya kita matiin biar filenya nggak terlalu banyak gitu ya. Karena buat dibuka di kayak MacBook atau iPad juga file tanpa proxy-nya pun itu lancar banget gitu. Tapi ya itu, oh bentar. Ini kan kita untuk aksesoris card reader ya. Gue juga pengen tahu kalau misalkan pakai stand-nya ya. Karena punya gue kan ukurannya yang kecil ya, yang Pro. Kita lihat kalau pakai yang plus. Nah, dia kan bisa jadi stand gini nih, bisa jadi tripod juga, bisa kalian pasang ke tripod juga karena sisi bawahnya dia udah arka dan ada quarter 20 mount. Cuman yang jadi penasaran gue adalah kalau kita di orientasi vertikal. Oh, bisa ternyata. Tapi kalau pakai ini bisa sambil nyolok nggak ya? Atau ya dari lurus kali ya, kayak gini. Set. Set. Ya, barely lah ya, tapi ya paling nggak bisa. Di situ nggak kelihatan lagi ya. Nah itu ya pokoknya kayak gitu bisa, jadi dia juga bisa berfungsi. Cuma gue pribadi emang pakainya selain buat kayak tadi jadi tripod, gue juga sering pakai tuh buat nonton kalau lagi makan di bawah karena TV kita suka kayak tai kayak di bawah suka nggak dapet sinyal gitu kan. Jadi gue suka pakai buat nonton dan gue rasa ini enak sih. Ini enak sih karena layarnya gede gitu. Secara default dia nggak ada YouTube di sini, jadi gue nggak bisa langsung praktekin juga. Tapi ini ukurannya sih lumayan enak ya buat sambil sarapan gitu kan. Ya apalagi gue aksesorisnya ini juga selalu ada di tas gue standby gitu untuk si standnya ini. Gampang juga dibawa-bawa. Karena kemarin tuh yang agak gue sebel juga. Jadi kalau kalian tahu iPhone tuh ngeluarin yang baru 16e dan 16e tuh dengan aksesoris ini tuh harusnya nggag bisa. Kecuali kalian pakai case tambahan yang ada MagSafe-nya ya. Karena dia tidak ada MagSafe-nya di 16e. Yang menurut gue itu jadi sulit banget untuk dijustifikasi.
Kenapa sih, Kak? Nah, aku mau nanya Win, lo dengan ukuran seperti itu lebih gede, apakah enak buat dipakai buat produksi nggak, Win? Kalau menurut lo? Nah, itu dia. Jadi mungkin dari segi layar bakal lebih enak ya, karena ukuran previewnya lebih gede. Cuman gue sih pengen ngetes nanti untuk kayak daily use-nya, karena dia lebih gede gitu kan buat dikantongin apa segala macem, kayaknya bakal lebih challenging. Tapi di sini gue pengen praktekin ke kalian salah satu fitur yang menarik di Blackmagic. Kita masuk Blackmagic di sini. Tek. Kita pakai Blackmagic juga di sini. Kita menyalakan fitur yang namanya Remote Camera Control. Halo, kita jadikan ini sebagai controller. Yang di sini kita jadikan sebagai remote kamera. Harusnya udah sih, tapi ya kita lihat. Nah, langsung nongol loh. Gampang banget gitu. Gua nggak ada setting apa-apa. Yang penting di WiFi yang sama. Ini langsung ada 16 Pro Airwin. Oh ya, ada passwordnya. Terus, jadi buat monitor kita tuh asik gitu loh. Jadi gue buat produksi sih lumayan seru ya, karena bisa pakai remote sekarang lebih gede gitu kan di 16 Plus tanpa harus pakai yang Pro Max gitu ya. Jadi ya opsi yang menarik lah, karena dulu tuh gue seri Plus tuh nggak masuk gitu. Tapi ya ternyata bisa lumayan kepake. Kita juga bisa setting-setting ya, gonta-ganti tuh. Kita ganti lensa di sini. Gue bisa ngatur load di sini nggak ya? Atau loadnya harus dari situ? Nih, kita kan pakainya Apple Lock. Ya secara settingan sama lah. Loadnya ke bawah lagi. Atau ini karena buka settingan dari situ ya. Tapi load kita udah kepasang di sini. Kita pilih mirrorless standard atau standard enhance aja. Oke, ke apply. Cuma ini ya overexpose ya. Kita bisa turunin ISO-nya aja. Yep, kurang lebih seperti itu. Dan ini seru banget sih buat sambil produksi gitu kan. Jadi ya kalian memang bisa gitu syuting pakai iPhone, previewnya dan kontrol pakai iPhone atau pakai iPad. Cuman ya kalau iPad kan mungkin agak lebih gede ya. Jadi di sini di sama iPhone yang layarnya agak lebih gede, ini lumayan ngebantu. Oke, sekarang kita pengen tes di Lightroom-nya, karena ini yang tadi gua ada sempat klaim juga. Cuma gue belum tahu ya secara pasti, karena gue literally baru nyoba juga si seri Plus ini di 16 Plus. Dan gue pengen coba apakah layarnya benar-benar sama. Kalau lihatnya dari sini sih sama banget ya. Dari yang terlihat di sini sih mirip-mirip, tapi kita akan masuk ke Lightroom untuk memastikan secara kualitas sama atau enggak. Kita akan lihat di My Edits, kita akan buka gambar yang sama gitu ya. Misalkan ini. Oke, gue lihat ada kayak semacam sedikit perbedaan tone ya. Kalian bisa lihat sih, di sini agak lebih biru, di sini agak lebih warm. Cuma ini agak susah karena gue harus memastikan dulu penyebabnya. Ini biasanya dia tuh ada fitur yang, tahu nggak lu sekarang namanya? True Tone. Kita matiin dulu True Tone-nya. True Tone bisa dari sini nggak sih? Kayaknya enggak ya. Apa bisa? Dark and True Tone off yang ini bisa ternyata. Nah, kita lihat yang ini. Mungkin dia True Tone-nya masih nyala. Bener, True Tone-nya nyala. Kita balik. Gue masih merasakan ada sedikit perbedaan sih. Sini agak-agak warm gitu ya. Gue nggak tahu dari layar atas kelihatan atau enggak ya. Tapi gue sih ngerasa di sini tuh agak warm, di sini agak lebih cold. Sebenarnya ini ada masalah posisi juga sih. Temper glass ngaruh kali. Hah? Temper glass tuh ngaruh. Bisa jadi gitu ya. Karena ini kosongan ya. Yang ini udah ada temper glass ya. Ya tapi kualitas sih bagus gitu. Tajam sama bagus buat kita ngelihat detail bagus gitu kan. Cuma ya gue merasa ini lebih cold, ini lebih warm. Dan ini kita bisa lihat before afternya ya kalau Lightroom gitu kan. Nah ini kita pakai preset Creature ST Media kalau kalian tertarik ya. Nah dari boring gitu kan, aduh gambarnya boring banget. Gue sih ngelihatnya, aduh biasa aja nih. Misalkan gini, aduh gambarnya biasa aja sih, basi ya. Kayak orang gak bisa motret ya pas. Cakep. Tapi lebih kelihatan yang foto ini nih. Nah ini kalau kita warnanya agak beda, cuma ya tapi secara kualitas sih mirip gitu. Kualitasnya sama-sama bagus, cuma warnanya yang ini lebih warm aja gitu. Terus kita tahan. Nah aslinya gini doang, boring gitu ya, agak-agak boring. Tapi setelah pakai preset Creature, gokil. Jadi total ada 24 preset, ada yang pakai AI gitu ya, ada 6 atau berapa gitu yang ada AI-nya. Jadi dia auto detect subject. Gue nggak tahu deh ini pakai preset yang pakai AI nggak ya? Kita bisa lihat di masking. Oh, maskingnya mati. Berarti ini bukan yang pakai AI. Ini kita mungkin kasih contoh deh.
Nah ini kan pakai Epic Adventure. Kita pakai yang ada AI-nya. Nah ini ada tulisannya ya, yang AI. Kita coba Jungle Pop. Tuh dia detecting subject. Teng. Ih ini keren juga yang ini. Walaupun kontrasnya, jadi detail di dalam shadow-nya agak lebih diangkat ya, lebih kelihatan gitu dibandingkan yang ini. Tapi kok jadinya cakep juga ya. Nah ini maskingnya harusnya dia nyala nih kalau kita pakai yang ini. Tuh dia ada titiknya, maskingnya nyala dan kita bisa lihat maskingnya. Diam dulu. Nah nih dia langsung adding mask di foto kita. Ini sini ngelihatnya. Nah tuh ya. Tuh. Jadi dia langsung memisahkan mana yang background, mana yang subjek gitu kan. Dan ya dia langsung meng-apply settingan sesuai dengan preset yang udah gue atur gitu. Dan kalau kalian tertarik langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Tapi ya itu gue rasa sih buat kayak ngedit kayaknya sih lebih asik ya. Karena ukuran ininya lebih gede. Cuma nanti kita mungkin akan lebih tes lagi gimana warnanya biar matching. Karena secara kualitas tuh literally sama. Cuman beda di promotion doang harusnya ya secara spesifikasi. Karena sama-sama Super Retina XDR juga gitu. Dan ya gambarnya tetap tajam, tetap bagus gitu. Walaupun layar lebih gede, harusnya mungkin resolusinya juga ikut naik gitu ya. Makanya gambarnya tetap kelihatan sama tajamnya. Cuman dari segi warna ini agak warm gitu. Sama kayaknya dia buat baca-baca berita gitu ya. Artikel. Di sini belum ada app Google bahkan ya. Gue biasanya tuh suka baca-baca berita di app Google. Tapi di sini belum ada sepertinya. Tapi ya itu gue nggak nemu si Google-nya. Cuman kayaknya buat baca-baca artikel gitu ya. Buat lihat berita-berita terbaru. Atau ya kayak tadi misalkan kita pakai buat sambil sarapan, ngopi pagi-pagi gitu kan. Sambil nonton terbalik ternyata. Nah dia dengan layar yang lebih gede dia lebih asik. Sama nontonin IG juga bisa ya. Karena dia bisa gitu secara vertikal. Kalau misalkan ya kalian bebas lah ada casing-casing yang langsung ada stand-nya juga atau apa. Tapi dengan layar lebih gede sih emang apa ya bahasanya tuh kalau di luar ada lebih enak lah gitu, lebih fleksibel. Gue gak tahu bahasanya gimana, tapi ya kurang lebih begitu. Dan mungkin balik lagi ya, gue akan tekenin mungkin ini adalah opsi yang menarik buat kalian yang pengen layar lebih gede gitu ya. Kalau kalian mainin Lightroom atau kalian ngedit dan segala macam, kalian butuh layar lebih gede tapi nggak sanggup buat beli yang Pro Max dan kalian pun tidak memanfaatkan fitur-fitur Pro di kameranya, di kamera iPhone kalian ya, gue rasa yang versi Plus ini akan jadi pilihan yang lebih tepat. Tapi ya paling itu aja sih sedikit impression gue di video kali ini. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan atau kalian punya saran-saran juga dari kalian buat kita pembahasan si Plus ini, 16 Plus ini ke depannya kayak gimana, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya semoga bermanfaat, semoga bisa memberi sedikit gambaran. Gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa untuk berkarya.